Halo semuanya, kembali lagi sama podcast kita berdua. Perkenalkan, nama aku Rizvia. Nama aku Sheryl. Di kesempatan kali ini kita mau bahas topik yang sebenarnya deket lah sama lingkungan pelajar atau mahasiswa, yaitu kita bakal ngebahas mengenai bullying. Oke, jadi langsung kita mulai ya. Kamu bullying itu masih banyak gak sih di era sekarang, kayak di kota Bekasi ini lebih tepatnya? Menurut aku masih banyak ya. Dan biasanya tuh yang ngebully itu kan banyak yang ini, kalau di zaman sekarang itu biasanya lebih banyak kayak non verbal gitu loh. Jadi dia bisa lewat sosial media atau enggak kayak komen-komen di post orang gitu-gitu, atau kayak nyindir-nyindir gitulah. Bahkan ya orang tuh yang si pelakunya ini tuh nganggep tuh kayak cuma bercanda doang gitu, jangan dimasukin ke hati. Padahal kita juga kan emang punya hati ya. Kadang juga kita emang hatinya berbeda-beda. Kadang kalau lagi nggak mood langsung kayak sakit hati gitu. Jadi kita emang harus jaga lisan, dijagalah jangan sampai orang lain tuh sakit sama perilaku kita atau perkataan kita juga. Nah, kalau dari kamu sendiri, menurut kamu tuh bedanya gimana? Menurut aku dulu kan lebih fisik gitu ya, misalkan kayak didorong lah, atau enggak kayak dia segerombolan gitu, se-circle, terus kayak ya ada yang labrak gitu-gitu atau ditendang gitu-gitu ya kan. Kayak kalau yang sekarang kayak yang tadi aku bilang non-verbal, itu ada yang dari sosial media gitu-gitu, atau kayak nyindir-nyindir, dan mungkin ada yang bilang kayak bercanda-bercanda gitulah, tapi kan sebenarnya itu bisa bikin orang sakit hati gitu ya. Betul sekali. Kita kan pernah SMP, SMA gitu ya. Kamu sendiri pernah nggak ngalamin gitu? Kalau aku sih ya, sebenarnya aku nggak pernah ngalamin, cuma aku pernah ngeliat temen di sekolah itu juga emang dia dapat kayak perlakuan yang berbeda gitulah. Kayak misalnya kayak ya benar kayak tadi circle-circlean juga kayak gitu. Nah, kita juga kan di situ kita sebenarnya kayak bukan ngebully ya, cuma emang si anak ini tuh emang agak berbeda gitu. Dia lebih butuh perhatian banget, kayak butuh validasi banget gitu lah. Jadi kita juga kayak kurang masuk ke dia gitu. Nah, itu sih, itu kadang yang jadi perdebatan juga, karena mungkin ya pembulinya itu merasa kayak ya lagian dia duluan gitu loh, yang kayak gitu, yang kayak mancing-mancing atau kayak nyari validasi. Terus mungkin kepancing ya si pembulinya itu akhirnya ngebully dia. Seharusnya sih ya nggak usah, harusnya kayak ya biasa-biasa aja gitu loh. Terus aku nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngalamin pembulian gitu di sekolah, apapun di lingkungan maupun di lingkungan sekitar kamu? Aku nggak tahu ya ini disebutnya bully atau enggak. Cuman aku tuh waktu SMA aku sekelas sama dia cowok ya. Cuman emang dia tuh ya mulutnya begitu lah. Ya ada lah masa-masa yang bikin kayak kalau dia lagi mulutnya begitu, aku ngerasa kayak kepikiran atau kayak bete gitu, bad mood. Cuman kayak sejauh ini aku masih bisa handle diri aku. Jadi menurut aku itu pengaruhnya nggak gimana-gimana gitu. Cuman kayak ya nyebelin aja gitu. Tapi kalau kalian yang warga-warga Bekasi atau mungkin kalian baca berita guys, itu kalian jadi ada kasus bullying di suatu SMA di Bekasi guys. Jadi itu tuh ceritanya tentang kayak dia tuh korban bullying, dan dia tuh malah disuruh bayar 200 juta sama si pelaku bullying. Padahal kan ya udah jelas dong dia tuh di situ adalah korban ya. Tapi kenapa malah jadi korban yang disuruh bayar? Padahal kan harusnya korban kan butuh perlindungan dong, bukan disuruh bayar. Apalagi nilai 200 juta itu kok kecil loh guys.
dan 200 juta untuk sebuah, maksudnya dia tuh korban terus disuruh bayar 200 juta, itu tuh apa gitu, sebandingan dengan apa itu, nggak apple to apple lah gitu. Nah, jadi tuh si pelaku ini dia tuh kayak memutarbalikkan fakta gitu loh. Kayak seharusnya kan si korbannya kan yang nuntut ke pelaku untuk bayar 200 juta tersebut. Bukan malah si pelaku yang nuntut korban buat bayar itu 200 juta tersebut. Benar. Karena kalau nggak salah juga si korbannya itu tuh udah dari kelas 10 SMA guys. Dia udah ngalamin dibully-bully gitu. Akhirnya puncaknya dia kelas 11. Dia udah nggak tahan gitu dibully-bully gitu. Akhirnya dia muak banget, dia muak dan dia ngerti juga sih. Akhirnya dia kepancing emosi apa gimana. Terus ya disuruh lah bayar 200 juta itu. Tapi ya menurut aku ya pihak sekolahnya juga harusnya tuh lebih tegas sih. Seharusnya nggak perlu lah bully-bully gitu lagi, apalagi kalau masalahnya sepele. Menurut kamu dampak bullying untuk si korban ini tuh kayak gimana sih, Sheryl? Kalau menurut aku ya dampak dari bullying itu untuk korbannya itu udah pasti insecure, anxiety, mentalnya keganggu. Dia lebih suka menyendiri, ketemu orang tuh pasti nggak pede. Tuh, dia lebih suka dengan diri dia sendiri gitu loh. Dan insecure itu jadi kayak misalkan tadinya dia percaya diri banget sama penampilan dia, dan karena adanya bullying ini bisa aja dia mikirnya tuh jadi kayak aduh apa diomongin nih sama orang-orang gitu loh, terus kayak mau upload sesuatu misalnya di sosial media tentang diri dia, padahal kan harusnya nggak apa-apa ya, baik-baik aja, tapi dia tuh udah kepikiran, udah yang kayak ya itulah anxiety, kayak takut gimanain fotonya, di screenshot, dimasukin grup ya gitulah, semacam bully kayak gitu lah ya, kayak diomongin gitu lah ya, circle dalam circle bisa jadi. Iya, itu ngerti banget sih kayak gitu, itu keganggu banget jadinya, kayak ya kehilangan diri sendiri juga, itu insecure karena dari bullying itu sendiri. Nah, kadang tuh orang cuma ngelihat dari fisiknya aja gitu kan, nggak dari dalamnya. Iya, benar-benar. Kadang tuh fisiknya oke, baik-baik saja, tapi kan kita nggak tahu ya orang itu di rumah kayak gimana, pasti gampang kepikiran, terus gampang stres, dia tuh kayak ngerasa dibedain gitu loh sama temennya pastinya kalau yang si korban bullying ini. Ya, terus jadinya tuh kayak kalau misalkan luka mental itu jatuhnya sembuhnya lebih lama. Iya, betul. Karena kan kayak itu susah nyembuhinnya guys. Iya, itu tuh gimana ya, kayak dampaknya sama diri dia sendiri, sama ya tentang mental dia, udah pasti banget mental dia keganggu. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dia juga nggak mau ngalamin bully gitu, dan kayak kenapa sih kadang tuh apa ya, kayak perilaku dia yang baik, menurut dia tuh baik-baik aja, nggak memicu keributan sama sekali, normal-normal aja, tapi kenapa sama orang ini atau sama si pelaku ini seolah-olah dibikin ini tuh kayak dampaknya gede banget, padahal tuh ya selagi itu bikin korbannya happy dan gak ngerugiin siapa-siapa, kenapa harus dibully gitu loh, nggak ada salah apa-apa gitu. Tapi beda cerita ya, kalau misalkan emang korbannya itu ya dari awal udah tengil-tengil gitu, ya udah bermasalah dulu ya. Kalau kayak gitu sih, jadi kitanya juga kayak orang yang si pelaku ini jadi kayak kepancing gitu loh sama sikap si pembuli tersebut. Ya, kita juga kan harus ngeliat dari dua arah, nggak boleh dari satu arah aja. Dan kita cuma tanya ke korbannya aja nih, tapi kita nggak nanya ke pelakunya. Kenapa si pelakunya ini tuh bisa berbuat bisa bully gitu. Pokoknya kayak ya baik-baik aja lah guys dalam menerima informasi gitu, harus lebih saring lagi lah, disaring. Terus kayak kalau misalkan ya kalau ada bullying itu pasti ada sebabnya kan, awalnya tuh kenapa yang ngelakuin duluan tuh apa, masalahnya apa tuh. Kalau menurut kamu sendiri Pi, kenapa sih bully tuh sampai sekarang nih masih ada aja ngelakuin, masih
ya masih berkeliaran lah orang-orang yang ngelakuin bully itu tuh kenapa menurut kamu, opini kamu? Karena menurut aku sendiri ya guys, karena budaya bercanda kelewatan itu tuh masih dianggap normal, jadi dinormalisasikan gitu loh sama orang. Nah, makanya itu kenapa sulit hilang dari lingkungan manapun itu, maupun di sekolah, di kampus, di lingkungan di luar, kayak gitu. Itu jadi masih banyak banget lah. Itu juga yang nggak kita sadari. Ya, betul. Kalau aku mau nambahin ya, ini edukasi juga juga masuk ya, karena kan mungkin ada orang yang dia tuh kurang perhatian dari keluarganya, akhirnya dia tuh ngelakuin bully gitulah, karena dia kurang perhatian. Udah pasti juga dia udah kurang edukasi dari keluarganya buat ngebedain mana sih yang harus dibercandain, mana yang nggak boleh dibercandain, mana yang harus dilakuin sama harus yang kita lakuin ke orang baru, mana yang nggak boleh kita lakuin ke orang baru. Ya perbedaan kayak gitu kayaknya dia kurang buat dapat ilmu itu gitu ya. Jadi ya dia anggapnya itu baik-baik aja, padahal kan itu buat orang lain dampaknya beda banget guys, udah pasti negatif ya. Nah, itu pentingnya edukasi juga serial, kayak dari orang tua itu memang harus dapat perhatian lebih lah ya buat anaknya yang suka ngebully juga gitu. Maksudnya jangan sampai ngelakuin, ya jangan sampai ngerugiin orang lain, apalagi ya kalau misalkan pelakunya itu kurang edukasi dari orang tuanya nih, dan dia tuh ngerasa dia didukung sama temen-temennya, dan udah pasti ngerasa kalau dia ngebully itu adalah keren. Dan giliran udah besar masalahnya, korbannya udah ngadu ke pihak berwajib, dan mereka ketemu gitu ya sama orang tuanya, sama-sama ketemu sama orang tua pelaku dan orang tua korban, itu lebih parah lagi kalau ada orang tuanya yang ngedukung, nggak nyalain anaknya. Itu juga parah loh guys, itu nggak boleh ya guys kayak gitu. Karena kadang tuh orang tuanya itu tuh ngerasa kayak anaknya tuh nggak salah gitu, padahal salah perlakuan mereka tuh kepada si korban tersebut. Dan juga kayak jangan karena itu tuh anaknya dia gitu ya, anak dari pasangan suami istri seorang, dan kasih sayang kalian tuh lebih besar sampai kalian tuh nggak ngelihat buruk-buruknya anak itu. Dalam artian kayak dia ngelakuin hal salah itu dinormalisasiin, itu nggak boleh ya dinormalisasiin, karena kita kan hidup ketemu orang-orang baru ya guys. Terus kayak kalau misalkan dinormalisasiin itu tuh kayak gimana ya, kayak dari situ aja sebenarnya udah salah ya kan, ya nggak boleh sih kayak gitu. Ya kalau salah ya dia tetap salah, tetap ditegur, nggak gimana ya, kan dunia ini, negara ini juga punya hukum gitu loh, nggak bisa semena-mena gitu, seenaknya. Kalau dari kamu sendiri, solusi yang paling benar buat ngurangin pembulian, bahkan bisa menghilangkan pembulian itu gimana sih? Kalau dari aku itu tuh udah pasti dari diri sendiri ya guys. Kalian tuh kalau mau mulai hal baik tuh lebih baik diawali dari diri sendiri dulu. Diawali dengan kayak kalau misalkan mau bicara tuh dipikir-pikir dulu, daripada nantinya tuh nyakitin hati orang. Terus juga kalau misalkan ada korban bullying gitu, kalian jangan ikut bully, lebih baiknya tuh dicegah buat nggak boleh ngelakuin hal itu ya guys. Bahkan kayak dibantu gitu loh, jangan sampai pembulian itu terjadi. Iya, dibela. Sudah kerasa ya udah ngobrol panjang banget buat di podcast kali ini. Benar. Pokoknya kalian bersikap yang baik-baik aja guys. Jangan sampai tuh kalian ngelakuin bully, itu nggak boleh banget ya guys. Karena itu kasihan guys, dampak sama orang yang dapat bullying itu. Semoga setelah dengan podcast ini kita semua sadar bahwa bully itu bukan sebuah candaan, bahkan untuk dinormalisasikan. Jadi kita juga harus lebih aware kepada lingkungan sekitar. Jika ada yang melakukan pembulian, itu kita bisa
bisa cegah hal tersebut, jangan sampai ada pembulian gitu, apalagi buat di kampus-kampus, buat sekolah-sekolah. Nah, itu juga peraturannya harus lebih ketatin lagi, jangan sampai ada pembulian ya. Dan semoga kampus atau sekolah atau lingkungan-lingkungan kalian buat melakukan aktivitas ya guys, itu bisa lebih aman dan nyaman lagi buat kalian mengekspresi diri kalian. Dan udah sih, segitu aja. Sekian dari podcast kami. Terima kasih, bye bye.